Nggak kedengeran, Pak. Oh ya, maaf. Belum tak unmute, masih di mute. Saya ingin klarifikasi. Kemarin ada yang menyampaikan kalau ada bentrok dengan kelas lain, bisa sampaikan ke saya kelas A atau kelas B yang bentrok dengan kelas lain. Ada nggak yang bentrok? Tidak ada. Ada Pak, kelas Quran kelas A. Apa? Bentrok Pak. Ini sambil kuliah di kelas lain juga. Sambil kuliah di kelas lain, ya. Oke, nanti kalau kita alihkan jamnya, misalnya kira-kira nggak bentrok hari apa kira-kira? Atau saya menggeser jam berapa begitu? Ada yang bisa usul? Misalnya kita geser jam 11, apakah masih bentrok dengan kelas lain? Masih Pak, bentrok. Hah? Setelah zuhur, Pak. Habis zuhur Setelah kayaknya zuhur. nggak Setelah bentrok. zuhur, Pak. Setelah zuhur, berarti jam 1 ya? Ya, Sekitar sekitar jam jam 1 segitu, Pak. setengah 2. Ya, boleh. berarti minggu depan kita coba menggeser waktunya menjadi jam 1 atau jam setengah 2. Tetapi sebenarnya seperti saya sampaikan, bergabung ke kelas online itu sifatnya tidak wajib. Jadi kalau ada waktu silahkan, kalau enggak ya nanti selalu bisa mengikuti rekamannya di YouTube atau di Spotify, mana yang bisa diakses gitu ya. Nah ini saya yang perlu nanyakan kabarnya ini yang tidak pernah ada kabarnya. Mungkin teman-teman ada yang sempat ketemu atau menanyakan kabarnya ini si Suryanto yang tunanetra kemana anaknya? Ada yang tahu kabarnya Suryanto? Masih ngikuti kelas, Pak. Mengikuti kelas kita juga, kayaknya sepertinya tidak pernah ikut kelas online kita. Itu Samsung J3 itu, Pak. Hah? Samsung J3 itu. Samsung J3. Oh, Samsung J3 mana? Oh, itu Suryanto. Halo? Suryanto, Samsung J3. Suryanto kalau bisa ngomong, coba ngomong. Mana? Samsung ya. Saya tidak tahu koneksinya bagus enggak. Ini ada nggak yang posisinya di kampus? Yang tidak dari rumah misalnya akses internet di kampus ada nggak? Sur, kamu bisa bergabung di kelas ini dengan baik koneksinya atau bagaimana kabarnya? Ya baik Pak, ini masih bisa tergabung. Kamu di Yakatunis atau di kampus sekarang atau di mana? Ya di kos Pak.
di kos Oh, dekat kos. kampus. Kamu kalau ngakses internet tidak dari kampus, tapi dari kos. Iya Pak, tidak dari kampus. Kenapa tidak ke kampus saja, dekat dengan kampus kosnya? Gratis terus. Ya. Ada internet di kos-kosan? Wifi. Alhamdulillah ada Pak. Wifi-nya ada di kos-kosan? Ada. Oh ya wes, apa? Ya, kamu kayaknya mengerjakan tugasnya tertatih-tatih, gimana kabarnya? Ya kemarin nggak ada yang itu Pak. Dok, hanya apa namanya? Cari referensi nggak ada itu. Untuk bukunya. Terus saya untuk yang buat catatan kaki itu bisa ya. Nggak harus catatan kaki, nggak harus pakai referensi dari buku, dari internet boleh gitu. Nggak ada ketentuan sebenarnya. Yang penting kan kemarin 2 referensi gitu. Jadi sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan cara yang lebih mudah karena sumber di internet juga banyak sebenarnya ya, tidak harus dari buku gitu. Oke. Syukur. Yang penting kamu kalau ada masalah sampaikan saja ya. Jadi tidak sampai terus nanti sudah hampir selesai kuliahnya baru kemudian menyampaikan tidak bisa begini gitu. Jadi disampaikan saja karena saya juga tidak tahu yang terjadi dengan kamu karena saya sekarang juga sudah tidak pernah lagi ke kampus, penuhnya dari rumah gitu ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita. Saya sudah cek di psikologi, beberapa orang sudah submit perbaikan. Hari ini saya akan mengoreksi ya apa adanya. Jadi maksudnya apa adanya itu yang sudah merevisi akan saya nilai sesuai dengan revisinya. Yang tidak berkenan merevisi juga tidak apa-apa, itu hak masing-masing orang gitu. Boleh juga tidak merevisi gitu. Jadi kalau misalnya maunya seperti itu ya sudah. Jadi saya sudah memberi kesempatan 1 minggu ini untuk perbaikan. Jadi insya Allah hari ini setelah kuliah nanti saya akan mengoreksi tulisan-tulisan yang sudah disubmit. Hari ini kita akan diskusi saja seperti dalam seperti yang Anda lihat di sini kemarin di urutan nomor tugas itu. Kita akan menyampaikan bahwa kalau bisa itu tugasnya itu ya sesuai dengan ini ya. Nomor urut absen ini. Nomor 1 sampai 8 mengerjakan makosid yang pertama, nafas yang kedua akal. Ya, ini urutannya agak berbeda. Nanti hari ini kita akan berbicara tentang akal tetapi ya tidak tentang nafas. Urutannya tentang din. Urutannya itu dibalik-balik. Nah, menurut beberapa ulama memang nomor 1 itu din. Nanti kita akan mengikuti diskusi para ulama itu. Topik kita hari ini tentang makosid yang pertama yaitu melindungi agama. Itu yang akan kita diskusikan hari ini. Oke, jadi saya akan mengulangi sedikit dari apa yang sudah kita sampaikan ya minggu lalu. Apa itu makosid dan mengapa kita memilih makosid untuk mata kuliah fikih sosial. Seperti saya sampaikan minggu lalu bahwa fikih sosial itu sesungguhnya ilmu yang khas Indonesia. Jadi tidak ada sebenarnya kalau kita mau mencari referensi dalam fikih lama gitu, bab tentang fikih sosial atau kitab tentang fikih sosial itu tidak ada. Ini adalah ijtihad para ulama Nusantara gitu ya, para ulama Indonesia yang khususnya yang dikenal dengan teori ini adalah Kiai Sahal Mahfud dan Kiai Aliyafi. Walaupun kita tidak bisa mengatakan bahwa beliau berdua adalah perumus atau pembuat istilah fikih sosial itu. Nah, fikih sosial itu kita ambil di IKS karena
fikih itulah yang kita anggap cocok dengan prodi IKS. Prodinya namanya ilmu kesejahteraan sosial. Kalau saya ingat di prodi sebelah, di prodi PKI atau apa misalnya ada fikih tentang PKI, ke-PKI-an gitu ya. Tetapi kalau di IKS kita ingin fikihnya adalah fikih yang terkait dengan kesejahteraan sosial. Nah, fikih sosial kita anggap sebagai fikih yang bisa menjadi landasan berfikih atau landasan keberagamaan pekerja sosial. Di fikih sosial sendiri tidak ada, tetapi kita coba memakai gagasan-gagasan yang dituliskan oleh Kiai Aliafi dan Kiai Sahal Mahfud yang nanti akan kita pelajari nanti agak akhir tentang upaya-upaya fikih untuk bisa menjawab persoalan-persoalan sosial. Nah, salah satunya kita bisa bicara tentang kerangka teorinya. Nah, teorinya apa yang bisa digunakan? Nah, yang bisa digunakan untuk bisa masuk ke persoalan-persoalan itu adalah salah satunya teori maqasid ini. Seperti kita sampaikan minggu lalu, maqasid itu adalah tujuan. Nah, kita yakin bahwa setiap hukum agama itu punya tujuan. Sholat punya tujuan, zakat punya tujuan, apapun. Nah, misalnya larangan untuk meminum khamr, tujuannya apa? Oh, tujuannya adalah agar kita tidak merusak otak kita, misalnya seperti itu. Jadi kita mengetahui bahwa masing-masing hukum syariat itu punya tujuan. Ya, walaupun kita tidak tahu persis sebenarnya setiap ajaran agama itu tujuannya apa. Nah, tetapi kita merasa bahwa atau para ulama tahu bahwa ada tujuan-tujuan itu dan kemudian mereka mencoba merumuskan tujuan itu. Salah satu dalam teori mereka dinamakan teori maqasid syariah ini. Nah, dalam teori maqasid syariah yang kemudian berkembang itu disebutkan 5 tujuan. Tujuan dari syariat itu ada 5. Yang pertama adalah untuk menjaga agama. Ini urutannya nanti bebas ya, terserah ulamanya masing-masing. Nah, salah satu yang populer adalah nomor 1 menjaga agama, al-muhafadzah al-din. Yang kedua menjaga akal, al-muhafadzah al-aqli. Yang ketiga al-muhafadzah al-nafs atau menjaga jiwa. Kemudian yang keempat menjaga harta, al-muhafadzah al-mal. Dan yang terakhir menjaga keturunan atau al-muhafadzah alan nasab. Nah, jadi ajaran-ajaran syariat dirumuskan, disyariatkan itu adalah untuk tujuan 5 hal itu. Nah, hari ini kita akan mencoba mendiskusikan salah satunya yang akan kita ambil secara khusus hari ini adalah topik tentang al-muhafadzah ala din. Jadi ini yang salah satu yang dalam banyak kitab fikih ditempatkan dalam prioritas yang pertama. Jadi yang pertama yang dianggap paling penting syariat itu diturunkan itu adalah untuk hifdzuddin, menjaga agama. Jadi salah satu kitab menyebut yang dimaksud hifdzuddin itu adalah ma yuqimu arkanaddin wa yusbitu qawaidahu. Apa ya? Jadi yang disebut sebagai hifdzuddin itu adalah hal-hal yang menopang tegaknya rukun iman, rukun Islam, rukun agama. Dan yang kedua yusabbit qawaidahu. Jadi hal-hal yang meneguhkan gitu ya, prinsip-prinsip agama itu. Nah, ini ada definisi lainnya, misalnya tasbitu arkaniddin wa ahkamihi fil wujud al-insani wal khayah al-kauniyah. Nah, itu salah satunya. Definisi yang mirip-mirip saja. Artinya kedua definisi, 3 definisi, 4 definisi itu menyatakan bahwa dinamakan hifdzuddin itu adalah menjaga agama. Nah, kalau kita baca dari tulisan-tulisan para ulama yang saya
pikir ya kita baca dulu nggak apa-apa lah gitu kan. Nah, ini yang biasa mereka definisikan. Bagaimanakah syariat itu atau bagaimanakah cara agama itu bisa dijaga? Salah satu ulama Muhammad Al-Yubi, siapa? Saya juga nggak tahu sebenarnya. Al-Yubi itu siapa, saya hanya mengutip dari salah satu referensi. Menyebut 4 perkara atau 4 hal yang bisa digunakan untuk menjaga agama itu. Yang pertama adalah al-amalu bihi. Apa itu? Jadi menjaga agama itu dengan cara mengamalkan. Kalau kamu ngaku orang Islam, cara menjaga agama ya mengamalkan. Kalau tidak diamalkan ya namanya juga tidak menjaga agama. Jadi misalnya kamu tidak sholat ya, berarti kamu tidak menjaga sholat. Yang dinamakan menjaga sholat itu dengan mengamalkannya. Menjaga puasa dengan mengamalkannya. Menjaga haji ya dengan mengamalkannya. Jadi menjaga agama dengan cara mengamalkannya. Yang kedua, menjaga agama dengan cara al-hukmu bihi. Berhukum berdasarkan dengan hukum-hukum agama. Nah, ini yang kemudian kadang ditafsirkan secara politis bahwa orang Islam itu wajib punya negara Islam karena hanya dengan bernegara Islam lah orang bisa menegakkan hukum Islam. Nah, padahal kalau kita pikirkan lebih mendalam, yang dinamakan berhukum berdasarkan agama itu tidak harus punya negara, tidak harus dengan alat negara. Tidak harus loh ya, karena Anda bisa sebenarnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya di dalam sebuah negara yang bukan negara Islam. Nah, kalau aturannya harus dalam negara Islam, nah bagaimana nanti kita bisa hidup di negara-negara seperti di Amerika, di Eropa, begitu. Ada banyak Muslim yang bahkan hijrahnya ke sana, meninggalkan negerinya yang perang, kacau gitu, terus kemudian mereka pergi ke Amerika untuk hijrah, mencari kehidupan yang lebih baik gitu ya. Jadi al-hukmu bihi, mengambil hukum atau berhukum agama itu bisa dilakukan tanpa harus orang mendirikan agama, mendirikan negara gitu. Agama melarang kita minum minuman beralkohol, misalnya ya, minum-minuman yang memabukkan. Apakah kita perlu polisi untuk taat terhadap peraturan ini? Oh tidak. Agama melarang kita mencuri. Apakah kita perlu polisi untuk tidak mencuri? Tidak. Apakah kita perlu polisi untuk tidak korupsi misalnya? Jadi kita tahu bahwa sebenarnya agama itu ya ajaran yang bisa dilaksanakan tanpa kita harus mengandalkan orang lain, negara atau polisi gitu, untuk melindungi kita gitu ya. Jadi kita bisa melakukan amal ibadah yang ditegakkan tanpa harus negara. Nah, yang ketiga, yang pertama mengamalkan, yang kedua berhukum, yang keempat adalah berdakwah. Kita berdakwah tentang agama kita, menyerukan, mempromosikan agama kita. Ya, itu tidak selalu dalam arti mengajak orang lain ya. Mengajak orang lain yang agamanya beda terus kemudian biar masuk agama kita, tidak. Tapi kita juga bisa mengartikan ini dengan kita menjalankan agama agar orang itu, sekarang itu orang itu memaklumi Islam itu baik saja susah gitu ya. Jadi, seperti dalam kasus Prancis itu misalnya, gimana orang mau percaya dengan Islam kalau kenyataannya ada individu-individu yang merusak citra agama Islam. Jadi kita pada prinsipnya mendakwahkan agama itu ya bisa dengan cara menunjukkan agama kita itu baik. Tidak harus mengajak orang masuk ke dalam ajaran agama kita gitu ya. Nah, yang keempat atau terakhir itu adalah al-jihadu fi sabilillah. Itu biasa digunakan dalil oleh mereka yang pengennya perang terus gitu ya. Menggunakan dalil ini untuk menegakkan agama dengan cara perang. Ya, kita sudah tahulah bagaimana penafsiran model ISIS misalnya itu bisa Jamaah Islamiyah misalnya menggunakan dalil jihad itu untuk
memerangi orang lain yang tidak seberagama dengan kita, termasuk yang tadi kita sebutkan di Perancis, menganggap ada orang yang menghina Nabi, lalu terus kemudian jihad dengan cara membunuh. Yang dibunuh itu sebenarnya juga bukan si pembuat kartunnya, yang di gereja di Nice itu menyerang gereja yang nggak ada hubungannya sama sekali sebenarnya dengan kasus orang menggunakan orang memakai kartunnya, tidak ada dalam kasus itu. Nah, ini cara-cara menjaga agama sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama. Nah, sejauh itu apakah memang menjaga agama itu hanya punya makna demikian? Ternyata tidak. Dalam sejarah Indonesia kita menemukan cara lain agar kita bisa menjaga agama kita itu. Ini yang paling menarik karena pengalaman kita di lapangan, pengalaman kita dalam sejarah bernegara dan berindonesia, kita punya pengalaman yang berbeda cara menegakkan agama itu ya. Jadi berbeda itu maksudnya begini. Nah, dalam konteks bernegara dan berbangsa, kita itu di Indonesia punya pengalaman untuk menjadi negara yang basisnya adalah kebangsaan. Kita mendirikan negara Indonesia itu bukan karena kita orang Indonesia itu semuanya Muslim, dan karena itu mendirikan sebuah negara Islam misalnya, tidak. Nah, kita mendirikan negara Indonesia itu dengan dasar kita ini satu bangsa. Satu bangsa itu ya berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, diikat dalam nasionalisme itu. Yang kita bangun adalah negara bersama, karena kita tinggal bersama di sini, karena kita di Indonesia itu sudah sama-sama, tidak ada yang lebih berhak atas Indonesia ini kalau dari segi agamanya. Bahkan mungkin orang Islam tidak lebih berhak daripada orang Hindu dan Buddha yang datang ke Indonesia terlebih dahulu gitu. Atau orang animis yang sekarang tidak diakui sebagai beragama gitu misalnya. Jadi nasionalisme itu mengikat kita, apakah agamanya Islam, Kristen atau apa, kita tidak peduli. Agama itu dalam konteks berbangsa hanya salah satu unsur, bukan pembentuk gitu ya. Nah, karena itu yang kita rumuskan adalah Pancasila, sila pertama itu. Pancasila yang sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang itu kalau kita bicara tadi tentang al-muhafadzah ala din, begitulah cara kita menjaga agama. Jadi menjaga agama dengan cara bernegara bangsa yang didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Negara bangsa didasarkan kepada ketuhanan. Yang kita cari itu bukan keislaman, tetapi ketuhanan. Kalau ketuhanan itu kan mengikat siapa saja, karena selama orang mengaku bertuhan, nah kita punya satu bahasa yang sama. Ini beda dengan keislaman. Kalau Islaman itu eksklusif, nanti negaranya menjadi negara Islam. Pancasila sila ke-1 yang kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Negara menjamin kebebasan kita untuk beragama. Nah, dengan jaminan kebebasan beragama itulah, maka tadi yang disebutkan di halaman berikutnya, kita nggak perlu jihad fisabilillah di Indonesia gitu ya. Kita ini nggak perlu karena sudah dijamin oleh pasal 29 UUD 1945. Mau jadi orang Islam seperti apa? Mau jadi orang Islam setaat apa? Itu bisa di Indonesia karena boleh. Anda mau jadi orang Islam yang tiap hari pakai jubah juga enggak apa-apa sebenarnya di Indonesia. Anda tiap hari mau pakai cadar, enggak ada yang larang di Indonesia karena kita hidup dalam negara kebangsaan yang menjamin kebebasan warganya untuk menjalankan agama-agamanya. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, warga IKS yang saya cintai dan dimuliakan Allah, kita menempatkan prinsip al-muhafadzah ala din itu dalam konteks beragama, dalam konteks bernegara, dan dalam konteks berbangsa. Nah, nanti begitu Anda menjadi pekerja sosial, Anda akan menemukan ini gitu.
Anda nanti akan menjadi abdi negara. Anda menjadi pegawai negeri. Alhamdulillah tahun ini kita menerima kabar 15-16 alumni IKS diterima menjadi PNS, abdi negara mereka ya. Nah, kita setelah menjadi abdi negara itu ya abdi berbangsa dan bernegara ini nggak perlu bertanya lagi. Ini kita jadi apa namanya anteknya tauhid nggak misalnya gitu. Karena negara kita adalah negara bangsa yang didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa tadi. Saya ngomongnya seperti apa ceramah P4, tetapi memang begitulah. Ini hal-hal yang sebenarnya sifatnya memang filosofis dalam konteks bernegara, tetapi harus kita sadari. Sudah kita berhenti, selesai pertanyaan kita tentang keislaman dan kenegaraan itu, karena kita sudah menyelesaikannya lewat Pancasila dan lewat UUD 1945. Demikian Bapak Ibu sekalian, khutbah Jumat hari ini. Saya kok jadi merasa seperti khutbah Jumat. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Oh iya, masih ada nggak tadi itu? Susu tak paten. Sudah ya, kayaknya sudah cukup. Ya. Jadi itu topik kita nomor 1 hari ini. Kalau berdasarkan catatan saya tidak tahu. Sebenarnya Anda tahu nggak nomor urut absennya masing-masing itu sebenarnya? Saya kok kemarin baru ingat, jangan-jangan mahasiswa itu tidak tahu nomor urut absennya, gitu. Sehingga waktu mengerjakan tidak sesuai dengan apa tadi petunjuk di psikologi agar masing-masing orang itu mengerjakan sesuai dengan nomor urutnya masing-masing. Nomor urut absen 1 sampai 8 itu nafas. Nah, sekarang kalau berarti Din, berarti nomor urut absen 17 sampai 24 harusnya hari ini yang menulis tentang topik itu. Iya, Pak. Sudah tahu absennya tapi ya? Dari SIA kan, Pak? Iya, dari SIA. Bisa Ya. akses ya di SIA itu dari interface mahasiswa, maksud saya nomor urutmu berapa itu ada ya? Ada. Oke, kalau ada. Karena di sini saya khawatirnya nggak ada. Jadi nomor 17 sampai 24. Itu kalau anak IKS, siapa hari ini yang diskusinya tentang agama itu? Kita lihat. Ada Anggita Wulandari. Ada nggak orangnya? Pak, ada Pak. Ada. Terus Abdul Hafid Syahrizal. Ada? Ada, Pak. Ada. Kelas apa ini? Kelas A ya? Oh, kelas B tak juga cek. Janggan, ada nggak? Aditya Prima. Ada, Pak. Aditya Prima. Nah, oke. Topikmu tentang muhafadzah al-din ya. Kita Iya, cek. Pak. Misalnya ini. Oke, jadi kamu mengaitkan cadar dengan muhafadzah al-din ya? Iya, Pak. Yang isu kemarin dari Menak itu, Pak. Oke. Jadi menurutmu melarang cadar itu bagaimana? Iya, bertentangan sih, Pak, menurut saya, Pak. Bertentangan dengan apa? Dengan itu, yang menjaga agama. Ibu ad-din itu, Pak. Oh gitu ya. Jadi larangan itu tidak sesuai dengan syariat Islam gitu ya? Iya, ya begitulah, Pak. Ya apa-apa, kamu boleh kok. Harus setuju dengan Kementerian Agama. Bagaimana kalau alasannya bahwa cadar itu tidak wajib, dalam Islam pun tidak wajib, lalu karena itu hanya sunnah, maka kemudian dia bertemu dengan kepentingan lain yang lebih besar, yaitu menjaga
persatuan. Misalnya loh ya. Nah ini Dani Setiawan. Ada nggak orangnya ini Dani Setiawan? Kok Dani Setiawan? Harusnya Dwi Cahyani. Sorry. Dwi Cahyani. Ada Dwi Cahyani? Ada, Pak. Kamu juga sudah menulis tentang itu atau belum? Saya belum direvisi, Pak, karena setahu saya itu kemarin Bapaknya bilang 2 minggu gitu. Terus ya. belum selesai gitu, Pak. Belum saya kirim. Oke, segera dikirim. Saya tunggu kalau begitu. Iya, Pak. Nah, oke. Belum saya kasih footnote, Pak. Oh ya. Oke. Ada yang di kelompok ini yang mau menyampaikan tulisannya, silahkan. Terutama tadi yang namanya harusnya terkait topik ini ada Janggan, Adityas, Dwi Cahyani, Ani Nural, Ikmaluddin Ghozi, sampai ke Kidia Nurul Khotimah Sophia di kelas B. Terus kemudian kelas A ada Anggita, Abdul Hafid, Dewi Nuraini, Zulham, Nur Indah, Diah, Kuni, Irwan Ramadan. Silahkan menceritakan isi makalahnya yang terkait dengan topik kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang perlu disampaikan. Ada nggak kesulitan dalam menerapkan teori itu di makalahnya? Anteng banget ya, Nek. Nah. Sempat bingung sih, Pak. Bingung nyari kasus, Pak. Oh, gitu. Padahal kan sebenarnya gampang ya tadi. Gitu kita bicara tentang bagaimana menjaga agama kita di dalam konteks sehari-hari. Misalnya ya, apakah kita melarang sholat Jumat atau mengutamakan kesehatan, pandemi misalnya. Jadi larangan untuk berjamaah sholat Jumat, dan di awal-awal ada Ramadan juga, taraweh, itu bertentangan nggak muhafadzah dinnya dengan muhafadzah lainnya. Itu kasus yang menurut saya juga menarik ya. Terutama itu nanti, terutama itu akan sangat lebih menarik kalau bagi yang al-muhafadzah ala nafas. Jadi itu ada pertentangan sebenarnya antara muhafadzah ala nafas dengan muhafadzah ala din. Ya. Yang lain kok diam, ada 10 orang lebih loh ya. Tidak ada yang perlu disampaikan, yang lain? Mungkin referensi dari bacaannya kurang itu loh Pak, kurang mudah dipahami. Pakai bahasa Inggris soalnya ya. Referensinya kurang bisa dipahami. Oh ya, tapi sebenarnya banyak loh Mbak di internet itu. Kemarin saya kemarin pakai laptop ini atau enggak ya? Saya ini enggak pakai laptop ini, pakai laptop satunya. Ada orang nulis itu sebenarnya kalau untuk nulis jurnal itu enggak cocok itu, tapi orang itu nulisnya adalah nulis di jurnal kemarin itu, saya lupa di mana ya. Kemarin sudah saya download, cuman tidak Makosid. Ada di jurnal kemarin kalau nggak salah. Nah ini kalau Anda kan sudah langsung dapat ya sebenarnya, saya nggak tahu. Yang umum-umum begini maksud saya. Nah ada tulisan-tulisan populer semacam ini banyak kalau mau sekedar untuk paham ya. Atau yang ini. Kok masih ada yang masuk sekolah kuliahnya baru mau selesai. Ya,
maksud saya silahkan saja nyari referensi dari yang Anda merasa bisa paham, gitu ya. Nah ini misalnya ya, ini tulisan di jurnal tapi sebenarnya levelnya level pengantar, harusnya tidak di jurnal, tapi ya sudah mereka menulisnya di sini untuk jurnal ya nggak apa-apa. Ini rangkuman saja. Ini kalau mau baca bisa ini. Saya share di grup. Ini artikel bahasa Indonesia. Semoga ini lebih bisa dipahami daripada yang bahasa Inggris. Begitu kira-kira. Kita cukupkan kalau sudah. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Topiknya minggu depan itu adalah al-muhafadzah 'alan nafs. Hari ini agama, besok minggu depan al-muhafadzah 'alan nafs atau tentang menjaga jiwa. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada khilaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.